Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, ketemu lagi ya. Meskipun masih daring, tapi ada suasana baru nih kayaknya hari ini ya. Dimana kelas 10 sekarang insya Allah sudah mulai lengkap ya. Ada asrama, ada luaran yang belajar tatap muka dan kita dengan pola shifting ya. Jadi teman kita itu ada yang kebagian masuk, ada yang daring, ada yang masuk, ada daring. Tapi sekarang mah lumayan lah ya sekali ewang gitunya. Jadi nggak itu aja yang daringnya. Tapi dengan kemajuan ini mudah-mudahan memberikan semangat baru ya, efek baru kepada kalian untuk bisa berproses. Ternyata keadaan pun sekarang sudah mulai membaik. Jadi jangan patah semangat, teruslah belajar, jaga semangat, jaga kesehatan kalian, jaga semangat kalian agar kita bisa menyelesaikan target-target kita di tahun ini. Target kalian pastikan ya hampir semua targetnya mungkin sama ya, ingin naik ke kelas 11. Nah, ini bisa kita realisasikan di tahun ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke. Kali ini kita akan masuk sesi 2 di prakaryan kewirausahaan. Cuman tadinya mau Ustadz selesaikan nih, tapi materinya terlalu panjang ya. Nantilah bisa kita bahas kembali atau kita lanjutkan kembali di materi berikutnya. Oke, karena kita akan PTS ya 2 minggu lagi. Jadi nanti PTS itu hanya 2 session. Session 1 tentang entrepreneur, keduanya tentang prakarya kewirausahaan. Cuman yang ini belum selesai. Insya Allah nanti kita akan selesaikannya di minggu yang akan datangnya lagi, insya Allah. Oke, untuk mengefisiensikan waktu kita masuk saja ke materinya. Yang pertama itu adalah biasa ya, kalau usah ada motivasi dulu. Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau kita seruput pagi-pagi ini dengan roti, waduh, nikmat kayaknya ya. Ini adalah secangkir kopi. Kita belajar dari kopi lah. Kopi ini ibaratnya kualitas hidup. Ya, jadi sebaik apapun kopi dalam cangkir ya, apapun bentuk kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang meminumnya. Misal kita punya kopi bagus nih, mau dia tinyuh lagi, mau dia seduh di cangkir, di gelas, di plastik sekalipun pakai sedotannya kayak anak SD, itu tetap akan menjadi kopi yang enak. Begitupun kamu ya, mau apapun nanti usaha kamu, kerjaan kamu, ikhtiar kamu, jurusan kamu sekarang, kalau kamunya adalah seorang atau ibarat kopi yang baik, maka kamu akan menjadi orang yang baik juga ya. Ini motivasi dari Ahmad Zaki, pemiliknya Bukalapak. Jadi jangan minder, jangan putus semangat, percaya diri. Kenapa? Kamu adalah sebuah kopi yang berkualitas, ibaratnya gitu. Oke. Kewirausahaan. Tadi kan Ustadz bilang bahas akan kewirausahaan. Kemarin kita bahas tentang prakaryanya. Sekarang adalah kewirausahaannya. Apa sih kewirausahaan teh, Gening? Nah, ini kita temukan sekarang. Kewirausahaan adalah sikap yang akan menunjukkan peran aktif dan selalu kreatif dalam membuat sebuah karya. Selalu berusaha menciptakan nilai baru yang dapat meningkatkan pendapatan, mampu menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Di dalam dunia usaha kita bisa menciptakan produk atau jasa. Di dalam pekerjaan kita bisa memberikan kontribusi yang nyata. Itu adalah identik dengan sebuah kewirausahaan. Jadi tidak hanya membuat produk, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata di suatu hari nanti. Kalau sekarang kalian sebagai pelajar, apa sih nilai kewirausahaannya? Bagaimana kalian bisa memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan kalian? Karena untuk kepentingan kalian di masa yang akan datang, itulah kewirausahaan. Selanjutnya adalah kewirausahaan dipandang dalam beberapa bahasa. Pertama ada entrepreneurship dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya. Selanjutnya adalah Unternehmer dalam bahasa Jerman. Ini nggak tahu ya bacanya yang benar gimana kalau dalam bahasa Jerman, Ustaz nggak begitu, belum pernah belajar bahasa Jerman. Ada Ondernemen dalam bahasa Belanda, dan ini nih sebenarnya entrepreneur ini di dalam bahasa Prancis. Jadi mulanya kewirausahaan ini awalnya itu dari Prancis, dikenalkan oleh seorang yang bernama Richard Cantillon tahun 1755 dan dipopulerkan kembali oleh J.B. Say tahun 1803 dengan sebuah aktivitas menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan sumber produk yang lebih banyak. Jadi kewirausahaan itu bagaimana kita mengatur manusia, mengatur mesin, mengatur proses kerja sehingga menjadikan produk atau menghasilkan produk yang lebih banyak. Produktif itu adalah produk yang lebih baik dari atau lebih baik dan lebih banyak dari sisi kualitas dan kuantitas dari sebelumnya. Misal, kalau tadinya kita bisa membuat 10.000 Al-Quran misalkan, tapi dengan
proses pengelolaan tim yang baik kembali, pengelolaan mesin yang kembali, pengelolaan waktu yang kembali, akhirnya kita bisa mengelola 20.000 piece dalam sebulan. Inilah yang dinamakan dengan peningkatan produktivitas ya. Jadi bagaimana kewirausahaan awalnya dari situ. Oh, Gening bisa dinilai bagaimana karakter seseorangnya nanti, bagaimana manfaatnya nanti sehingga menjadikan produktivitasnya meningkat. Oke, selanjutnya adalah kewirausahaan menurut beberapa para ahli. Di sini ada Stephen P. Robbins dan Mary Culture. Mereka berpendapat perkewirausahaan merupakan proses dari seseorang atau sekelompok yang menggunakan usaha dan sarana yang terorganisasi untuk mengejar peluang dalam menciptakan sebuah nilai yang untuk bertumbuh. Ya, nanti kalian dalam dunia kerja bagaimana bisa menggunakan IT untuk membantu perusahaan kalian dalam usaha, misalkan online, bagaimana tim bisa bekerja sama untuk melakukan pengelolaan media, terus marketplace dan sebagainya. Ini adalah nilai dari kewirausahaan. Dan selanjutnya adalah dari Retno Dewanti. Kewirausahaan adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi tadi aktivitas yang dilakukan menjawab tantangan. Tantangan sekarang apa? Era pandemi, sok apa? Ada apa tantangannya? Bagaimana peluangnya? Belajar, apa tantangannya? Tidak bisa ke kelas, berarti ada daring. Ada apa? Ada media dan seterusnya. Nah, itulah nilai-nilai kewirausahaan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya adalah menurut Joseph C. Scumter. Ya, di sini dia berpendapat kewirausahaan dikenal dengan kemampuan seseorang dalam menghancurkan keseimbangan pasar melalui penemuan temuan yang baru, berkreasi, berinovasi, bermanfaat, dan bertujuan. Siapa sih yang pernah sadar bahwasanya ada cimol isinya keju? Itu kan dihancurkan pasar. Yang tadi cimol itu hanya bumbu, sekarang cimol pakai keju. Siapa yang ngeh maici itu dari keripik 500-an dikemas menjadi keripik yang harganya 10.000? Itu kan menghancurkan keseimbangan pasar. Oke. Sebenarnya menurut instruksi presiden nih di Indonesia pun ternyata ada tentang instruksi presiden tentang kewirausahaan, di mana negara mengajarkan atau pemerintah mengajarkan kita kewirausahaan adalah sebuah ciri dengan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan dengan menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi yang baru. Jadi di sini ada sikap dan perilaku serta kemampuan seseorang bagi atau untuk bagaimana mereka bekerja atau mereka berusaha. Itulah definisi kewirausahaan di antara 4 ahli ini. Bisa kalian pahami lah satu persatu mana yang membuat kalian, oh ini kayaknya cocok nih buat saya, dan seterusnya. Nah, inilah yang nantinya akan mengantarkan kita ke dalam pola pemahaman kewirausahaan dalam arti yang bisa kalian simpulkan sendiri. Ya, oke. Selanjutnya adalah tentang manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan ini cukup banyak ya, tapi akan coba kita bahas satu persatu. Ini dijelaskan oleh Thomas W. Zimmerer tahun 2005. Ini manfaat yang pertama adalah memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Jadi kewirausahaan ini adalah bagaimana kita, karena tadi kemandirian, berarti di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan secara mandiri keinginan kita mau jadi apa, cita-citanya apa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah memberi peluang untuk melakukan perubahan. Karena tadi kita bisa mengendalikan nasib, ya berarti kita mengharapkan ada perubahan. Jadi kewirausahaan ini jangan sampai tidak membawa perubahan apa-apa. Kalian sekarang belajar, apa sih perubahan yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Nah, itulah nilai kewirausahaan yang akan mengantarkan kalian di kemudian hari. Soalnya memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya tadi. Karena kemandirian berarti harus memahami diri gitu ya. Memahami diri, apa sih potensi saya, apa sih kelebihan saya, sehingga kalian akan bisa membayangkan, oh kalau potensi saya A, berarti kedepannya saya harus kayaknya cocoknya seperti ini deh. Oh kurang cocok, coba lagi, sehingga potensi kalian itu akan termaksimalkan. Sajalah memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Ya namanya kewirausahaan, namanya bekerja, namanya kita berdagang nanti ya, berusaha, berbisnis, pastilah butuh yang namanya sebuah keuntungan atau sebuah hasil dari apa yang kita dapatkan selain dari kebermanfaatan ya. Jadi ada peluang kalau kita menjalankan siklus kewirausahaan. Oke, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Jadi kalian nanti akan bersinggungan dengan masyarakat. Kalian jadi PNS akan bersinggungan dengan masyarakat, kalian jadi pengusaha akan bersinggungan dengan masyarakat, kalian menjadi dokter akan bersinggungan dengan masyarakat, kalian menjadi ahli ekonomi pun akan bersinggungan dengan masyarakat, dan kalian butuh yang namanya pengakuan. Pengakuan itu bukan dipuji ya, misal aduh saya butuh dokter, ingatnya ke kamu. Aduh saya butuh konsultan keuangan nih, ingatnya ke kamu. Aduh saya butuh ustadz nih, ingatnya ke kamu. Jadi itulah pengakuan-pengakuan yang harus kamu ciptakan sehingga kamu mempunyai peran, mempunyai pengaruh di masyarakat.
Oke, selanjutnya memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menemukan rasa senang dalam mengerjakannya. Ini teringat dari quotes-nya Ustaz Pak Ridwan Kamil ya. Hobi yang senang itu adalah hobi yang bahagia itu adalah ketika hobi kita dibayar. Jadi kalau kamu di dalam kewirausahaan itu tidak harus terpaku dengan keilmuan saja. Kamu punya hobi pun bisa kamu wirausahakan, bisa kamu potensikan. Kamu ingin jadi arsitek tapi tidak ingin, kamu ingin jadi pekerja, tapi di bidang apa? Arsitek, oke. Kalau itu hobi kamu ya jalani. Itu akan menjadi lebih apa ya? Lebih puas, lebih tenang, dan lebih senang dalam mengerjakannya. Oke, itu sajalah ya untuk manfaat dari kewirausahaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi ada definisi, ada apa menurut para ahli sehingga kita masuk ke manfaat kewirausahaan. Mudah-mudahan dari materi ini bisa kita pahami bahwasanya kewirausahaan itu adalah proses lanjutan dari perencanaan di prakarya kemarin. Dimana kemarin ada perencanaan, jadi sekarang kita harus diolah menjadi sebuah proses kewirausahaan. Di sini ada sebuah quote seperti biasa ya, tadi di awal ada motivasi, sekarang ketemu dengan motivasi lagi. Berkarya kewirausahaan akan menemukan sebuah kondisi. Ketika kita memulai, itu membutuhkan yang namanya keberanian. Tadi ya, berani menghancurkan pasar, berani apa itu kebuah keberanian. Tapi untuk membesarkannya, kalau kamu sudah bekerja, kamu sudah berwirausaha, kamu ingin bertahan di perusahaan itu, kamu ingin bertahan di usaha itu, maka kamu butuh yang namanya ilmu. Makanya bersyukurlah hari ini kamu masih sekolah. Karena itulah kunci dalam berusaha. Berani, berilmu, tambah satu lagi, berseni, kan menurut saya. Oke, itu saja lah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dicerna. Insya Allah untuk materi, modul, dan sebagainya nanti Ustadz share kembali di grup ini. Tetap jaga kesehatannya ya, tetap jaga semangatnya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.